Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 22005009. Pada video ini saya akan membahas mengenai tugas praktek bimbingan penyuluhan PLS yang dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Saya melakukan observasi ini pada tanggal 6 Juni 2024, tepatnya pada pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, sasaran saya ini datang kepada saya untuk menceritakan masalahnya, dan didapatlah bahwa permasalahan oleh sasaran saya ini yaitu stres akibat tugas kuliah dan masalah percintaan. Adapun bimbingan yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan individual. Dengan sasaran saya sebelumnya yaitu seorang mahasiswi dewasa awal yang sedang menempuh perkuliahan di Universitas ASEAN. Adapun metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode interview atau wawancara, metode directive counseling, metode client center method, dan metode pencerahan. Sebelumnya, metode interview atau wawancara sendiri merupakan metode di mana seorang penyuluh melakukan proses interaksi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi serta memahami masalah apa saja yang dihadapi oleh klien ataupun sasaran saya tersebut. Sedangkan metode directive counseling merupakan pendekatan di mana seorang penyuluh tersebut memberikan arahan sasaran dan instruksi secara aktif pada audiens tersebut. Selanjutnya yaitu metode client center method atau juga dikenal sebagai pendekatan client center, yaitu pendekatan di dalam bimbingan penyuluhan yang berfokus pada individu yang disuruh. Dan yang terakhir yaitu adapun metode pencerahan, yaitu di mana saya sebagai penyuluh sendiri memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai akibat stres dan memberikan arahan ataupun saran kepada klien saya tersebut supaya tidak terlalu memikirkan permasalahannya tersebut. A few moments later. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak. Ya Kak, waalaikumsalam. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Lara Mardianti Kak. Kebetulan saya kesini tuh untuk meminta suatu saran dari Kakak bagaimana cara menghadapi stres saat ini Kak. Sebelumnya Kakak ini mengalami stres terhadap apa ya Kak? Berbagai macam sih Kak, tapi yang paling utama itu saya stres karena tugas perkuliahan Kak. Kakak tahu sendiri kan dunia perkuliahan itu gimana Kak, dan percintaan juga kayak gitu. Bisakah Kakak ceritakan stres dalam tugas itu gimana dan stres dalam perkuliahan itu gimana? Baik Kak. Jadi kalau saya pribadi Kak, stres dalam perkuliahan itu seperti tugas yang menumpuk. Memang salah dari diri kita sendiri mungkin terkadang kan Kak, yang bermalas-malasan untuk membuat tugas itu, jadi tugasnya menjadi menumpuk, dan saat udah mau deadline pasti kayak terburu-buru gitu Kak, pasti otaknya jadi kayak agak stres Kak. Iya, jadi nggak lancar sih Kak, tapi ada rasa panik di stres percintaan itu ini ada sangkut pautannya sama tugas kuliah Kak. Kalau misalnya saya baru putus cinta pasti galau gitu kalau anak muda kan Kak, galau. Saya mengalihkan untuk membuat suatu tugas kuliah, tetapi tetap tidak bisa Kak, jadi semakin stres gitu. Pasti pikiran kita tuh tidak memikirkan ke tugas Kak. Saran saya ya Kak, untuk tugas kakak yang menumpuk dan membuat kakak menjadi stres, sebaiknya saat tugas itu diberikan oleh dosen kakak, sebaiknya kakak langsung mengerjakan tugas tersebut supaya tugas tersebut nantinya tidak menumpuk dengan tugas yang lain. Dan walaupun ada tugas kakak yang udah deadline, sebaiknya kakak meminta pertolongan kepada teman ataupun
membuat tugas itu secepat mungkin supaya tidak terlambat mengumpulkannya. Selanjutnya masalah percintaan tadi kan Iya Kak? Kak, betul sekali Kak. Masalah percintaan, sebaiknya Kakak lebih fokus kuliah dulu aja ya Kak, karena kuliah itu lebih penting daripada percintaan. Karena nanti kalaupun Kakak udah tamat, cowok-cowok lagi yang mengejar Kakak, tidak Kakak yang mengejar cowok-cowok ya Kak. Amin, makasih Kak. Jadi begitu ya Kak solusinya supaya Kakak tidak terlalu stres. Ya Kak, terima kasih saran. Sebelumnya dalam minggu terakhir ini Kakak lebih menghadapi stres yang bagaimana Kak? Dalam beberapa minggu terakhir ini saya lebih mengalami stres dalam dunia perkuliahan Kak. Yaitu seperti tugas tadi Kak, tugas yang menumpuk, apalagi akhir-akhir ini kita bakal UAS kan Kak. Kalau mau UAS itu pasti banyak tugas yang berdatangan dari dosen-dosen untuk menambah nilai akhir nanti Kak. Nah, jadi seperti itu bukan dari satu dosen saja yang memberi tugas Kak. Beberapa mata kuliah lainnya juga diberikan tugas Kak. Jadi itu tuh agak sulit untuk saya mengatur waktu untuk membuat tugasnya Kak. Jadi itu membuat saya sedikit stres Kak. Karena tidak bisa Mengatur waktu, jadi iya, Kak. tertuntut tugasnya Nah, jadi betul stres. sekali Kak. Malam tuh waktunya tidur Kak. Iya, tapi mau gimana lagi ya Kak, sebagai mahasiswa, Kakak tuh harus berpandai-pandai dalam manajemen waktu supaya tugas Kakak itu tidak tercecer, tidak tertumpuk gitu ya Kak. Selanjutnya sumber masalah sumber utama stres Kakak itu kan tadi dari tugas Iya, perkuliahan. betul sekali Kak. Kalau dalam masalah percintaan Kakak tadi gimana? Beberapa bulan yang lalu saya itu baru merasakan putus cinta. Kakak tahu sendiri kan, kalau kita baru putus cinta pasti kayak galau gitu Kak. Apalagi belum beberapa lama kita putus hubungan dan kita sudah melihat dia bersama yang lain Kak. Wah, itu sakit sekali kan Kak. Jadi membuat saya sangat stres Kak. Karena saya tuh tidak tahu bagaimana cara untuk meluapkan amarah saya Kak. Kalau saya makanya takut melukai orang lain juga kan Kak. Jadi saya tuh sangat stres memikirkan sakit yang ada di hati saya Kak. Saya juga coba untuk membuat tugas, tetapi tetap tidak bisa Kak, karena pikiran saya itu tidak ada di tugas Kak. Jadi dia Kak, Tadi kan masalah percintaan itu mengakibatkan tidak terkendalinya saya membuat tugas Kak. jadi Kakak sebaiknya masalah percintaan itu boleh galau-galau dulu atau main sama teman dulu supaya untuk menghilangkan kegalauan Kakak itu. Dan selanjutnya Kakak bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan dosen tersebut. Jadi seperti itu ya Kakak. Terima kasih sarannya Kak. Oke. Kalau apakah ada momen tertentu ketika masalah percintaan seperti itu mengganggu kegiatan belajar Kakak? Ada Kak, itu pas saya awal-awal baru putus dengan dia, itu dan itu juga saya lagi banyak-banyaknya tugas Kak. Jadi itu tuh momen yang sangat buruk menurut saya Kak. Karena di suatu hal saya baru merasakan sakitnya hati dan di satu hal saya harus mengerjakan tugas saya yang diberikan oleh dosen Kak. Jadi itu menurut saya sangat buruk kondisi saya karena mood saya itu lagi tidak baik-baik aja Kak. Mau tidak mau saya harus tetap mengerjakan tugas, tetapi pikiran saya tidak ada di tugas itu Kak. Jadi itu sangat momen-momen yang tidak ingin saya ulang kembali Kak. Jadi tugasnya tidak siap, Siap. Dan saya juga galau. galaunya Sekarang. sampai sekarang ya Kak. Gampang Kak. Oke Kak, untuk masalah percintaan Kakak kesampingkan dulu ya Kak. Karena kita harus mengejar sarjana dulu Kak, supaya orang tua Kakak bangga dan yang Kakak gampang itu nanti juga akan hilang dengan sendirinya Kak. Lambat laun akan hilang. Jadi Kakak harus utamakan dulu tugas perkuliahan dan tugas-tugasnya itu harus dilaksanakan dan dikerjakan ya Kak.
Iya, Kak. Terima kasih ya kakak. Oke, Kak. Untuk bimbingan selanjutnya, Kakak bisa datang lagi ke sini ya, Kak. Terima kasih kak. Saran kakak sangat membantu saya. Semoga stres saya berkurang ya kak. Saya gak gampang ya kak. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi.